Baru-baru ini salah satu artis senior Indonesia, Ibu Titiek Puspa, meninggal dunia. Katanya disebabkan pecahnya pembuluh darah otak. Kita doakan semoga beliau diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Banyak pertanyaan dari pasien, "Dok, kok bisa pecah pembuluh darah? Apakah berbahaya dan apa sebabnya?" Jadi, pecahnya pembuluh darah di otak atau stroke perdarahan adalah suatu kondisi darurat medis yang harus segera ditangani karena bisa berakibat fatal mulai dari kelumpuhan sampai kematian. Yang mengejutkannya banyak penyebabnya datang dari kebiasaan sehari-hari yang kita anggap sepele, misalkan hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkendali, kemudian merokok, kurang tidur, stres, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan membahas 5 penyebab kenapa bisa pecah pembuluh darah di otak, terus gimana tanda-tandanya kalau terjadi pecah pembuluh darah otak. Yang ketiga adalah kita harus tahu gimana cara mencegahnya, terutama Anda yang punya risiko tinggi. Jadi video ini sangat penting buat Anda, buat orang tua Anda, atau orang yang Anda cintai yang ingin mencegah stroke dan menjaga kualitas hidup. Jadi tonton sampai tuntas, bagikan video ini ke orang-orang yang Anda cintai. Kenapa? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sudah siap? Ayo kita mulai. Nah, sekarang kita bahas dulu, kenapa kok bisa pecah pembuluh darah otak? Apa yang dimaksud dengan pecah pembuluh darah otak? Jadi perdarahan otak atau pecah pembuluh darah otak itu adalah pembuluh darah yang di otak itu pecah, terus darahnya merembes ke jaringan di otak. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti kita bahas penyebabnya, tapi dampaknya adalah bisa menyebabkan kerusakan di otak, ya kerusakannya bisa permanen, bahkan sampai kematian, tergantung di mana lokasi perdarahannya atau di mana lokasi pecahnya pembuluh darah. Berapa banyak yang kena kasus ini? Ternyata dari seluruh kasus stroke, 15%-nya adalah pecah pembuluh darah, sisanya adalah karena sumbatan. Tapi tingkat kematian, karena pecah pembuluh darah ini itu tinggi juga, 40%, dan kejadiannya akan lebih cepat daripada stroke yang penyumbatan. Jadi lebih cepat menyebabkan kematian, lebih cepat menyebabkan kelumpuhan, dan seterusnya. Nah, tadi kita udah bahas stroke ada 2, ada stroke yang penyumbatan, disebut juga stroke iskemik. Jadi pembuluh darah yang ke otak ini tersumbat, darahnya nggak bisa ngalir ke otak, ini banyak, 85% lebih. Penyebabnya mulai dari diabetes tidak terkendali, penyumbatan karena peningkatan LDL, mungkin ada faktor risiko jantung, dan seterusnya. Termasuk juga hipertensi, merokok, dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang kita bahas ini adalah stroke hemoragik, perdarahan. Jadi pembuluh darahnya pecah, darahnya keluar masuk ke dalam otak gitu. Dan ini lebih mematikan, lebih cepat, dan bisa terjadi mendadak. Jumlahnya sekitar 15%, tingkat kematiannya juga tinggi. Penyebabnya sebenarnya hampir sama dengan yang stroke iskemik, yaitu mungkin tadi nanti kita bahas ya, ada diabetes, hipertensi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita langsung bahas nih, penyebab utama tadi pecah pembuluh darah di otak. Nomor 1 yang paling tinggi adalah penyebab pecah pembuluh darah otak adalah hipertensi. Jadi tekanan darahnya tinggi, merusak dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darahnya itu, bayangkan seperti ada dindingnya gitu ya. Dindingnya itu kalau dikasih tekanan terus-menerus, bayangin selang di rumah kita kalau kita kasih tekanan tinggi terus, lama-lama juga, elastisitasnya atau dia jadi tipis. Nah, kalau dia tipis gampang pecah. Nah, kira-kira gitu. Kenapa hipertensi harus dikendalikan, karena bisa berisiko pembuluh darah pecah, termasuk yang di otak. Jadi tensi berapa yang diharapkan? Nah, kalau Anda sekarang hipertensi, usahakan paling nggak di bawah 140, lebih bagus lagi kalau bisa di bawah 130. Kenapa? Kalau di atas 140, misalkan 150, 160, itu sudah mulai ada kerusakan di pembuluh darah, ya terutama di otak. Apalagi kalau sudah di atas 180, itu sudah termasuk kegawat daruratan, jadi harus segera diturunkan. Misalkan Anda tekanan darahnya 200, sistoliknya, atasnya itu risiko tinggi untuk tadi stroke atau pecah pembuluh darah di otak. Sebab yang kedua itu aneurisma. Jadi pembuluh darah ada dindingnya itu tipis. Ya, kalau beberapa orang punya kelainan namanya aneurisma, itu seperti balon. Jadi balonnya tipis, jadi pembuluh darah yang mengalami pembalonan itu dia akan mudah pecah. Jadi mungkin Anda pernah dengar ada orang ketika berhubungan suami istri atau ketika terlalu tegang, terus tiba-tiba pecah pembuluh darah di otaknya, jadi meninggal dunia atau kehilangan kesadaran, itu biasanya penyebabnya aneurisma. Kelainan genetik berikutnya adalah malformasi AVM, jadi pembuluh darah vena dan arterinya itu bersatu. Yang keempat adalah trauma kepala. Jadi misalkan Anda kecelakaan, kepalanya terbentur, itu
sering terjadi ya. Tapi yang paling sering ternyata masih tetap hipertensi dan obat-obatan tertentu. Jadi kalau Anda saat ini sedang mengonsumsi pengencer darah, misalkan warfarin atau aspirin, sebaiknya sering-sering kontrol ke lab, kontrol ke dokter untuk mengecek kira-kira Anda terlalu tinggi atau tidak dosisnya. Jadi kalau terlalu tinggi itu malah risiko untuk terjadi perdarahan di otak dan banyak orang itu pakai, pengencer darah misalkan dari herbal atau dari obat Cina yang Anda tidak tahu sebenarnya itu adalah pengencer darah. Anda gunakan double-double, misalkan Anda minum aspirin juga, Anda pakai herbal juga, akhirnya terjadi perdarahan di otak. Atau beberapa orang misalkan itu mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalkan kokain, ya, obat-obat, narkoba gitu atau amfetamin misalkan sabu-sabu itu juga menyebabkan risiko tinggi pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi apalagi kokain yang dipakai, dimasukkannya lewat hidung gitu, didrag gitu ya, atau amfetamin yang dihisap. Nah itu juga risiko tinggi untuk bikin pembuluh darah otaknya pecah. Itu 5 yang paling sering penyebab pembuluh darah di otak bisa pecah. Nah faktor risiko tambahan jadi, udah ada hipertensinya plus Anda ada risiko tambahannya misalkan merokok. Nah, rokok itu merusak pembuluh darah, jadi pembuluh darah yang rusak, tipis, gampang, pecah, tensinya tinggi, plus rokok juga akhirnya pembuluh darahnya gampang pecah. Kalau alkohol juga sama, alkohol itu mengganggu pembekuan darah, jadi gampang perdarahan. Usia lanjut, pembuluh darah menjadi lebih rapuh seiring bertambahnya usia, apalagi ada hipertensi, pembuluh darahnya rapuh, jadi gampang pecah. Berikutnya genetik, tadi seperti aneurisma atau arterius venous malformation. Anda di keluarga ada yang pernah stroke perdarahan, maka kemungkinan Anda 2 sampai 3 kali lipat lebih berisiko daripada orang yang tidak punya genetik pecah pembuluh darah di otak. Berikutnya kurang tidur juga bisa mengganggu elastisitas pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah, akhirnya bisa terjadi perdarahan. Bagaimana dengan diabetes? Diabetes sebenarnya lebih sering ke stroke iskemik atau stroke yang penyumbatan daripada yang pecah pembuluh darah. Jadi yang pecah pembuluh darah itu biasanya karena hipertensinya. Jadi kalau karena diabetesnya itu biasanya stroke-nya adalah stroke penyumbatan. Jadi gejalanya apa aja nih kalau terjadi stroke yang pecah pembuluh darah? Ini lebih cepat kejadiannya, lebih cepat perburukannya, lebih cepat menuju kematian dibandingkan stroke yang penyumbatan. Nah, apa aja yang paling khas itu adalah sakit kepala mendadak yang sangat hebat seperti disambar petir. Jadi banyak pasien itu merasa seperti kepalanya disambar petir gitu, saking kerasnya dan saking cepatnya. Yang kedua ada mual dan muntah, sering disertai gangguan keseimbangan. Jadi kalau stroke yang iskemik atau stroke penyumbatan itu biasanya tidak mual muntah, langsung, nggak bisa gerak sebelah misalkan, langsung mukanya miring atau jalannya nggak bisa berdiri dan seterusnya, itu biasanya stroke penyumbatan. Tapi kalau stroke perdarahan itu gejalanya sakit kepala mendadak, ada mual, ada muntah, karena darah yang ada di kepala menekan rongga di dalam kepala, jadinya kita mual dan muntah. Berikutnya yang ketiga adalah penurunan kesadaran dan kebingungan hingga koma. Jadi penurunan kesadarannya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari yang stroke karena penyumbatan. Yang keempat itu kelumpuhan mendadak, jadi mirip seperti stroke penyumbatan atau stroke iskemik, kelemahan pada sisi sebelah wajah atau pada anggota tubuh sebelah, misalkan sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja gitu. Dan berikutnya gangguan bicara, misalkan bicaranya pelo atau nggak bisa menemukan kata-kata, kadang-kadang mukanya masih oke, masih lurus, masih simetris, tapi susah ngomong atau ngomongnya jadi cadel, itu juga bisa terjadi, sama seperti pada stroke penyumbatan. Jadi apa yang paling khas? Tadi, sakit kepalanya mendadak seperti disambar petir, ada mual dan muntah, dan penurunan kesadarannya lebih cepat, gitu. Nah, gimana cara mencegahnya? Nomor 1, kontrol tekanan darah, apalagi kalau Anda tekanan darahnya biasa tinggi 160, 180, hati-hati karena saat ini mungkin tidak ada gejalanya, "Oh nggak apa-apa lah Dok, saya nggak minum obat hipertensi." Oke, Anda tidak minum obat hipertensi saat ini, mungkin 5 tahun lagi baru terjadi apa yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampai Anda merasa hari ini tidak ada apa-apa, tapi 5 tahun kemudian merasa, "Waduh saya tiba-tiba." Sebenarnya tidak tiba-tiba, tapi memang akumulasi dari beberapa tahun. Berikutnya pola makan yang seimbang, rendah garam, tinggi serat, banyak sayur dan buah supaya tensinya tidak terlalu tinggi. Berikutnya rutin berolahraga supaya aliran darahnya lancar, supaya tensinya juga nggak naik. Ya 30 menit sehari, 5 kali seminggu dengan intensitas sedang aja, jadi santai-santai aja lah gitu. Berikutnya hindari rokok dan alkohol. Kenapa? Tadi sudah kita bahas rokok dan alkohol salah satu pemicu stroke perdarahan.
Dan kelola stres. Jadi stres yang tinggi itu tensinya akan selalu tinggi. Tensi yang tinggi tadi bisa menyebabkan tadi kalau aneurismanya bisa pecah, kalau Anda punya AVM bisa pecah, punya hipertensi, pembuluh darahnya jadi tipis dan gampang pecah. Jadi stresnya bisa dikelola dengan misalkan Anda meditasi, yoga, relaksasi, mungkin banyak zikir, berdoa, dan seterusnya. Kira-kira itu penyebab kenapa pembuluh darah di otak bisa pecah dan apa bahayanya, gimana cara mencegahnya, jangan sampai kita terkena. Jadi bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi supaya bisa mencegah jangan sampai terlambat. Kenapa? Karena mencegah lebih bagus daripada mengobati. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.